Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini saya masih mau melanjutkan tentang Time and Price Series, tapi secara khusus saya mau bahas sedikit tentang MMXM model. Nah, ini kan lanjutan dari video terakhir di mana sesuai dengan vote dari teman-teman, kita bawain tentang New York Killzone reversal dulu ya gitu. Nah, karena kita mau bahas tentang New York Killzone profile untuk yang reversal, jadi sekalian aja saya bahas sedikit tentang MMXM model. Jadi mungkin ini sedikit perkenalan terhadap MMXM model karena sebenarnya model ini tuh cukup dalam ya untuk dibahas dan dia juga berlaku di semua time frame. Jadi secara spesifik ini mungkin jadi apa ya pendahuluan lah ya. Jadi pendahuluan atau jembatan untuk kita masuk ke MMXM model. Mungkin saya nggak tahu ya nanti tunggu respon dari teman-teman aja kira-kira kalau bawain tema MMXM gimana nih. Jadi karena sekalian mau bahas tentang New York Reversal, jadi saya bahas langsung tentang sekalian saya bahas juga tentang MMXM model di Killzone. Jadi bagaimana cara kita menerapkan MMXM model di dalam Killzone, oke? Dan sebelumnya seperti biasa mengucapin thank you dulu buat para member Traktir Kopi, khususnya yang 2 minggu lalu itu full ikut Zoom ya, dan itu asik banget kemarin kita ngobrol di Zoom dan Q&A kita juga lumayan menarik ya. Jadi thank you buat teman-teman supportnya yang udah berbulan-bulan sampai hari ini masih setia mensupport saya dan channel ini. Thank you Brad. Dan pengumuman juga buat teman-teman member Traktir Kopi. Untuk jadwal live Zoom kita di bulan Desember nanti, itu kita adain 3 minggu berturut-turut teman-teman. Jadi 3 minggu setiap hari Sabtu kita live Zoom terus. Dan juga nanti karena Desember adalah bulan yang spesial, jadi Santa Claus is coming to town gitu ya. Jadi nanti sepanjang bulan Desember saya akan mengundang para bintang tamu atau guest speaker yang dimana nanti mereka akan menceritakan perjalanan trading mereka dan juga membreakdown setup-setup mereka. Ya, ini adalah orang-orang terpilih yang saya seleksi dengan sangat ketat dan saya rasa mereka udah layak ya. Mereka udah sangat layak karena mereka portofolio mereka betul-betul bertumbuh dan juga mereka setiap bulannya juga secara konsisten itu grow ya. Jadi menurut saya ini bisa jadi cerita yang memberikan inspirasi dan semangat buat teman-teman yang masih berjuang, yang masih struggle, belum bisa menemukan setup dan belum bisa mencapai level konsistensi. Semoga nanti ketika ngobrol sama orang-orang hebat ini, teman-teman bisa menemukan inspirasi dan semangat untuk terus merangkah ya. Jadi jangan pernah menyerah teman-teman, oke? Dan buat teman-teman juga nanti yang mau join sepanjang bulan Desember, nanti tinggal cek aja link di deskripsi video untuk bisa join di member Traktir Kopi. Dan kita juga sekarang udah ada sekitar berapa ya? 12 video ya. Wah, gila gokil nggak tuh? Jadi Anda sekali traktir saya satu cangkir kopi, Anda bisa nonton 12 video eksklusif plus 3 kali Zoom sepanjang bulan Desember nanti. Oke? Jadi see you guys. Nah, sekarang kita masuk ke sesi kita di model kita di hari ini. Kita bahas tentang MMXM, Market Maker X model, dan sebenarnya kata X itu kan kata pengganti untuk kata buy dan sell. Jadi di dalam MMXM model itu terdapat market maker buy model dan market maker sell model, which is nanti dua-duanya akan saya kasih contohnya di belakang gitu. Tapi mungkin karena ini pendahuluan sekaligus bridging juga, karena kan saya masukin sedikit teori tentang MMXM, jadi mungkin saya mau bahas sedikit tentang teori-teori dasarnya dulu, fundamental dasarnya. Jadi buat teman-teman yang baru nonton di video ini, saran saya adalah tonton dulu seri-seri saya sebelumnya di playlist saya karena banyak tuh yang nanya-nanya di YouTube. Saya ngeliat banyak banget subscriber baru dan teman-teman yang baru, thank you yang udah subscribe dan nonton. Nah, itu nanti bisa nonton ke bagian playlist. Jadi bisa dihabisin dulu playlistnya tuh ada banyak banget tuh playlist saya. Ada 100 video lebih. Anda nanti nonton dulu gitu ya. Kalau udah semuanya, ketika Anda masuk ke sini pasti nanti akan lebih connect, akan lebih cepet nangkep gitu ya. Oke, jadi kita lanjut lagi tentang MMXM model. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan MMXM model? Sebenarnya itu MMXM model secara sederhana adalah sebuah modul yang membantu kita mengenali reversal pada market. Jadi kalau dalam konteksnya misalkan price action itu lagi turun ya, ketika turun ini kan sell side-nya kan yang lagi atau para seller yang lagi euforia, yang lagi berpesta, ya kan? Ketika market turun gitu kan, dan para seller ini dalam keadaan profit, tiba-tiba ke MMXM itu ketika sampai ke sebuah titik
yang area di mana cukup penting ya, di mana draw on liquidity itu, yang dimaksud dengan draw on liquidity itu bisa sebuah higher time frame PD ray ya, jadi bisa internal liquidity atau juga bisa external liquidity, yaitu PXL PXA, mungkin previous monthly low, previous monthly high, dan seterusnya. Jadi ketika lagi turun lalu dia masuk ke sebuah internal liquidity atau external liquidity, kemudian marketnya reverse, dan ini yang sering menjadi pertanyaan besar seluruh trader ya, khususnya saya pribadi sepanjang perjalanan karir saya sebagai seorang trader. Sebelum saya mengenal ICT juga, ini adalah momen yang paling membingungkan. Kira-kira di titik mana sih market akan reverse, di titik mana sih market akan berbalik arah gitu dan memulai sebuah tren yang baru. Tren yang lama berakhir dan kemudian tren yang baru sudah muncul. Nah, ini yang disebut sebagai MMXM model, di mana kita mengenali perubahan tren ini dari sell side of the curve jadi buy side of the curve. Oke, ini teori-teorinya dulu nih. Oke, jadi kurang lebih kalau digambarkan itu seperti ini ya. Biasanya MMXM model itu biasanya digambarkan dengan diagram atau apa ya, ilustrasi yang seperti ini. Jadi ini ya, itu adalah konsolidasi pertama, biasanya disebut sebagai first consolidation. Jadi dia consolidate dulu, dia liquidity, dia membangun liquidity dulu. Ketika sudah engineer liquidity, dalam konteks ini apa namanya, consolidate, expansion, lalu dia consolidate lagi, di ini yang disebut sebagai second consolidation. Oke. Lalu setelah second consolidation dia expand lagi ke bawah, lalu ketika sudah nyampe di bawah ini, di titik bawah ini, ya mungkin dia masuk ke sebuah internal liquidity atau external liquidity, kemudian dia terjadi smart money reversal. Lalu ketika terjadi smart money reversal, maka berubah nih kurvanya dari kurva sell side menjadi kurva buy side. Oke. Jadi ketika dia naik terjadi perubahan struktur di sini. Oke. Yang tadinya sell sekarang menjadi buy program. Dari sell program menjadi buy program. Dan ketika buy program ini juga apa namanya, terjadi hal yang sama ya. Jadi setelah smart money reversal terjadi di sini, dia expand lagi ke atas ya. Ini kita sebut sebagai first consolidation again. Lalu ini second consolidation in the buy program. Kemudian dia nge-sweep semua liquidity yang ada di area sini. Kenapa liquidity sini yang menjadi liquidity akhir yang dituju oleh algoritma? Karena kita lihat bahwa ketika sisi sell side ini terjadi, maka yang euforia, yang sedang berpesta pora adalah para seller. Oke, seller adalah dalam kondisi yang sedang diuntungkan. Dan kita tahu sifat algoritma itu sangat menyukai liquidity. Nah, ketika ada penurunan atau ada pergerakan yang searah seperti ini, itu mudah sekali dibaca ya. Jadi pasti kita juga bisa mengenali gitu, tidak perlu software canggih atau tidak perlu sebuah hal yang sangat jenius untuk menebak kira-kira di mana para retail menempatkan stop loss mereka ketika dalam keadaan sell side seperti ini. Ya berarti kan di high sini, di high sini, di high sini ya. Itu pasti ada liquidity yang banyak. Karena itu algoritma mengetahui hal ini ya. Karena itu algoritma ketika terjadi smart money reversal atau order pairing ya, di sini di mana smart money mulai yang tadinya smart money memiliki posisi sell, kemudian di sini mulai diubah sedikit demi sedikit mempairing order mereka dari posisi sell mereka, oke, merubah memitigasi menjadi posisi buy. Jadi sell side menjadi buy side. Lalu ketika order mereka sudah selesai, pairingnya sudah selesai, reversalnya sudah terjadi, kemudian smart money sekarang menggerakkan harga ke atas untuk apa? Untuk menghabisi liquidity yang dimiliki oleh para seller. Jadi kurang lebih ini bentuk apa namanya, market maker X model ya. Jadi di sini kita lihat di sini adalah buy side liquidity ya, karena liquidity di sini ada apa namanya, stop loss para seller, juga ada buy stop para trader, para apa, breakout trader, sehingga ini juga banyak disebut sebagai turtle soup ya gitu. Ini teman-teman yang traktir kopi udah tahu lah turtle soup itu apa. Oke. Jadi ketika turun, lalu sweep di sini terjadi smart money reversal, kemudian dikonfirm dengan adanya perubahan struktur, lalu di sini aktif dari sell program menjadi buy program. Ketika buy program dia mulai naik, first consolidation, second consolidation, pada akhirnya dia nge-sweep semua liquidity yang ada di sini gitu. Jadi kurang lebih inilah bentuk MMXM model. Berlaku juga untuk kebalikannya ya. Jadi kalau ini konteksnya dari buy side ke sell side ya. Jadi dari kondisi naik nyampe ke satu titik, bisa internal bisa external liquidity, kemudian dia
tiba-tiba berubah arah menjadi sell program, dari buy program menjadi sell program. Nah, jadi kalau kita mampu mengenali ini, apa yang membuat dia berubah arah, maka disitulah kita mendapatkan gak hanya sebuah win rate yang bagus, tapi juga risk and reward-nya itu luar biasa ya, karena impian semua trader adalah mereka ingin bisa menangkap pergerakan dari tren yang baru. Ketika tren lama berakhir dan tren baru muncul, mereka ingin menangkap itu. Bahkan sampai ada bahasanya apa tuh ya, dulu zaman saya dulu tuh bahasanya tuh menangkap pisau jatuh. Jadi lagi jatuh-jatuh, misal lagi bearish, candlenya lagi merah 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 merah, dia buy. Wah, gitu ya. Beda tipis antara dia ngerti MMXM model atau dia sedang berjudi gitu kan. Oke, jadi memang ada hal-hal tertentu yang harus dikuasai ya, dan juga ada konfirmasi-konfirmasi yang kita tunggu juga untuk bisa memastikan bahwa MMXM model ini sudah terjadi secara valid. Oke, kalau kurang lebih digambarkan apa namanya kurvanya atau gambar ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Jadi ini yang disebut sebagai first consolidation, kemudian dia expand, after consolidate, expand, lalu dia bikin second consolidation, lalu begitu second consolidation dia expand lagi, dan di sini terjadi smart money reversalnya. Oke, dan ingat ya, di kurva sebelah kiri ini, maka pihak yang sedang diuntungkan adalah pihak pihak buyer ya. Buyer lagi sedang pesta pora, lagi euforia, karena mereka dalam keadaan yang sedang diuntungkan. Dan di mana mereka menaruh stop loss mereka? Pastinya di bawah-bawah sini ya, di bawah semua swing low ketika harga sedang bergerak naik. Jadi kita tahu bahwa di sini semua ada liquidity atau stop loss-nya para retail. Kemudian setelah terjadi smart money reversal, terjadi order pairing, oke. Lalu mulai berubah dari buy program menjadi sell program. Kita lihat bahwa pertama kita melihat adanya perubahan struktur, ada shift in market structure, kemudian dia rebalance, mungkin di sini ada fair value gap, lalu dia mulai melanjutkan apa namanya penerusannya ya, penerusan trennya, reversal trennya. Ini yang disebut sebagai first consolidation, lalu dia expand ke bawah menjadi second consolidation, oke, sampai akhirnya dia expand lagi ke bawah, dan pada akhirnya dia menuju semua liquidity yang ada di area sini. Itu makanya pernah saya bilang bahwa salah satu yang penting juga untuk dikenali adalah melatih mata kita untuk mengenali di mana konsolidasi itu terjadi. Karena teman-teman, segala sesuatu itu berawal dari konsolidasi. IBDA itu selalu bergerak dari konsolidasi. Pertama, dia bangun dulu liquidity-nya. Setelah liquidity-nya cukup, ya sudah cukup banyak, maka dia akan mulai bergerak. Jadi everything, ya, semua hal itu bergerak atau bermula dari fase konsolidasi. Oke. Nah, ini seperti ini ya. Di sini ada smart money reversalnya naik 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 naik. Mungkin nge-sweep sebuah previous liquidity pools yang penting, atau bisa juga dia masuk ke sebuah internal liquidity higher time frame. Kemudian dia mulai reverse. Di sini smart money melakukan order pairing, lalu akhirnya dia mulai dari buy program, dia mitigate menjadi sell program. Turun 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 sampai menghabisi semua liquidity yang ada di area sini. Kemudian apa yang terjadi setelah liquidity di sini selesai diambil, maka dia akan melakukan konsolidasi lagi dan berulang lagi. Makanya juga salah satu sebutan lain ya dari MMXM model adalah universal model, di mana sebenarnya kalau kita pelajari pergerakan market itu ya cuma seperti ini doang. Dia buat naik ke atas, lalu tujuan smart money membuat harga naik ke atas untuk apa? Supaya mereka, para smart money maksudnya, bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi. Dan begitupun sebaliknya, ketika smart money membuat harga itu turun ke bawah, sebenarnya apa yang sedang mereka lakukan? Yang sedang mereka lakukan adalah mereka ingin mendapatkan buy di harga yang terbaik, terendah. Itulah kenapa smart money selalu one step ahead ya, selalu satu langkah di depan kita. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengenali jejak-jejak langkah yang ditinggalkan oleh smart money di price action. Dan itulah salah satu dari ICT trader, kita mempelajari bagaimana jejak-jejak atau remah-remah yang ditinggalkan oleh smart money. Jadi kita follow para big guys, kita tidak melawan mereka, we just follow them. Oke, seperti itu. Oke, jadi penerapan MMXM setelah tadi teori singkatnya yang sederhananya dulu, nggak usah ngejelimet gitu ya. Oke,
Jadi setelah kita mengerti sedikit tentang teori MMXM dari buy side ke sell side, begitupun dari sell side ke buy side, dari buy program ke sell program, dari sell program ke buy program, dan semua itu dimulai dari internal liquidity atau external liquidity, dan biasa kita bisa mengenali smart money reversal terjadi di dalam internal ataupun external liquidity. Nah, kalau setelah udah tahu teori dasarnya, bagaimana cara menerapkannya ke dalam kill zone? Oke, jadi kita langsung aja masuk bagaimana cara menerapkannya ke dalam kill zone. Nah, pertama, saya mau ngomongin dulu tentang draw on liquidity. Karena rasa-rasanya masih banyak teman-teman yang masih belum paham tentang draw on liquidity atau liquidity gitu ya. Padahal rasanya kayaknya sudah cukup banyak bikin video tentang liquidity, tapi nggak tahu ya, masih banyak aja pertanyaan sama yang terus-menerus berulang gitu kan. Oke, jadi mungkin ini sedikit lagi saya bahas tentang liquidity. Jadi draw on liquidity, secara spesifik kita mau ngomong hanya di kill zone ya. Kita nggak ngomong di time frame lain atau di time base lain. Kita ngomong di time base kill zone. Jadi ini draw on liquidity yang time base. Maksudnya liquidity-nya itu adalah liquidity yang base-nya, dasarnya itu adalah time. Oke, dan itu ada di kill zone. Jadi maksudnya liquidity yang ada di high atau low setiap di sesi kill zone. Itu maksudnya liquidity time base. Oke? Nah, saat sesi Asia, sebenarnya nggak ada draw on liquidity yang bisa dituju. Oleh karena itu kita menghindari trade saat sesi Asia. Jadi itu dia yang bikin kadang-kadang saya juga masih bingung melihat beberapa teman-teman yang masih suka ngepost di grup gitu ya. Mereka trading jam 7 pagi, jam 8 pagi, jam 10 pagi gitu, udah mantangin chart, udah screenshot, udah kirim-kirim ke berbagai macam grup. Ngapain gitu ya? Padahal sesi Asia itu harusnya ya, profil dari sesi Asia adalah dia sebagai liquidity engineer. Dia fungsinya adalah untuk membangun liquidity. Jadi kalau kita trade di Asia, pertanyaannya ngapain gitu? Karena nggak ada di dalam sesi Asia, tidak ada draw liquidity yang dituju gitu ya. Justru fungsi dari sesi Asia itu adalah sebagai untuk build liquidity, untuk membangun liquidity ya. Jadi kita menghindari sesi Asia, dan ini juga sama kalau teman-teman terapin di konteks time frame yang lebih besar. Contohnya misalnya weekly one shot one kill, masih ada tuh pertanyaan-pertanyaan seputar, Bang, kenapa ICT nggak trade di hari Senin gitu ya? Well, bukannya boleh nggak boleh, karena kalau kita ngomong boleh nggak boleh, memang saya punya otoritas apa untuk melarang seseorang mau trade di hari Senin atau di hari apa? Betul nggak sih? Sehingga tapi kalau kita betul-betul mengerti teorinya, kita mengerti logik berpikirnya, maka kita juga tahu kenapa ICT trader ya, rasanya semua ICT trader menghindari trade di hari Senin. Biasanya Senin kita ngapain ya? Kita do something else aja gitu. Ngapain kita mantengin chart gitu ya? Karena sama seperti sesi Asia yang berfungsi sebagai liquidity engineer, maka hari Senin profil Asia yang mau kita lihat juga berfungsi sebagai liquidity engineer. Baru nanti Selasanya dia melakukan manipulasi. Dan sama seperti di kill zone, kalau kita main di time frame lebih kecil ya, setelah sesi Asia build liquidity, maka nanti sesi Londonnya yang akan melakukan, atau profile Londonnya nanti akan melakukan manipulasi ya, sehingga pada saat sesi London kita punya draw on liquidity yang lebih jelas ya. Seperti teman-teman nanti bisa nonton video saya sebelum ini di mana saya trade di London 1 minggu, dari 3 trade saya dapat 9,6 R. Mayoritas trade-nya di London dan ada 1 di New York. Pertanyaannya, kenapa saya trade mulai di London? Oke, karena ketika udah masuk sesi London, kita udah punya draw liquidity yang kita tuju. Kita tahu algoritma kira-kira akan mengincar sisi yang mana, sisi buy side kah atau sisi sell side kah? Karena liquidity engineer-nya sudah dibangun di sesi Asia. Jadi ngerti ya kenapa kita menghindari Asia dan juga kita menghindari hari Senin. Karena memang profil mereka dibangun secara khusus oleh algoritma untuk build liquidity. Jadi ngapain ketika lagi di build liquidity kita entry di dalamnya? Ya, seperti yang saya sering bilang, as a smart trader, kita itu paling menghindari masuk ke dalam market yang sedang consolidate. Kita itu mau masuk ketika market itu sudah melakukan fase distribusi. Jadi ketika kita entry, market bergerak dengan kencang ke satu sisi. Itu kan trade yang enak. Daripada kita masuk ke sebuah market, lalu kita diombang-ambing, ombang-ambing, ombang-ambing, gak jelas.
mau ngapain gitu ya. Nah, jadi inilah pentingnya kita mengerti sebenarnya di mana draw on liquidity dan kita mengerti profil dari masing-masing kill zone maupun kalau time frame lebih besar kita bisa memprofil profil daily-nya ya. Jadi ketika sesi London kita bisa tuh untuk mulai mencari sebuah entry setup. Kenapa? Karena draw on liquidity yang dituju di sesi London itu sudah jelas ya. Pastinya sesi London itu draw on liquidity-nya kita merujuk pada high dan low dari sesi Asia. Itu udah clear banget ya. Jadi kita tinggal menunggu aja apakah buy side atau sell side di Asia yang terjadi. Setelah itu baru kita bisa mencari konfirmasi yang lain. Tapi secara draw on liquidity, kita tahu nih, London itu sudah punya rujukan untuk draw on liquidity-nya. Tapi di Asia, rujukan draw on liquidity-nya mau kemana? Gitu ya. Jadi hindarilah sesi Asia kalau Anda nggak mau jadi donatur tetap ke broker Anda. Oke? At least bersabarlah sampai Anda menunggu sesi London. Dan itu pun juga bukan berarti kita bisa masuk di London setiap hari loh ya. Oke? Nah, sesi New York, which is one of my favorite kill zone. Kenapa saya favorit banget? Karena clear ya, karena data historinya ya, previous current cycle-nya itu udah jelas, udah melewati Asia dan udah melewati London. Sehingga untuk New York, draw on liquidity-nya itu bisa merujuk kepada high dan low sesi Asia, juga kepada high dan low dari sesi London. Betul kan? Jadi lebih menarik karena pergerakannya bisa lebih besar, satu. Lalu kedua, data histori yang kita punya pun lebih banyak. Sehingga pengambilan keputusan yang bisa kita lakukan di New York itu bisa lebih akurat. Karena kita sudah bisa membaca situasi yang terjadi. Kita sudah bisa memprofil Asia profilnya apa, London profilnya apa. Sehingga dengan mudah kita bisa menebak profil New York. Karena New York pada akhirnya hanya punya dua profil kan, either dia continue or either dia reverse. So cuma dua itu doang kan, karena itu mudah sekali untuk trade di New York ya. Jadi semoga teman-teman nih betul-betul paham ya kalau misalkan teman-teman mau jadi seorang intraday trader yang konteksnya itu adalah entry-nya pada saat kill zone. Oke? Jadi draw on liquidity-nya itu harus tahu dulu. Draw on liquidity itu adalah sebuah magnet, area magnet ya, yang akan dituju oleh algoritma. Karena itu pentingnya mengenali draw on liquidity kita. Oke? Jadi ini, oke? Jadi kita ini ya, apa teman-teman, jadi mulai hari ini kita mau betul-betul mempelajari dulu tentang draw on liquidity yang ada di kill zone. Jadi kita nggak mau kita menghindari trade di Asia, kita sebisa mungkin mau entry saat London atau saat New York, karena London dan New York memberikan draw on liquidity yang lebih jelas. Oke? Nah, seperti ini misalnya, ilustrasinya ini udah familiar banget, harusnya teman-teman udah pada tahu ya. Jadi, kalau misalkan dalam contoh bullish ya, order flow-nya lagi bullish. Ketika order flow-nya bullish, kita mau ngelihat bahwa harga itu melakukan sweep liquidity di Asia low sini. Ya, asumsi ini Asia low, oke. Ketika dia nge-sweep Asia low, lalu terjadi reversal yang kuat ya, dan udah terjadi perubahan struktur seperti ini, maka kita tahu bahwa kalau Asia low liquidity-nya udah diambil, maka kita akan menuju ke Asia high. Asia high yang akan menjadi draw on liquidity kita selanjutnya. Oke, jadi ini sangat simple kolom konteks di bullish price action. Oke, dan begitupun juga sebaliknya. Kalau misalkan kita melanjutkan lagi, misalkan ini contohnya kalau kita mau trade di New York dan contohnya lagi dalam bearish. Oke, dalam bearish price action kita mau ngelihat bahwa London itu melakukan manipulasi dengan melakukan nge-sweep di London high-nya ya, lalu London high-nya di sweep, lalu setelah di sweep dia tidak mampu bertahan di atas di atas high London, dia reverse dengan kencang ke bawah dan terjadi shift in market structure juga. Jadi ketika ini terjadi, maka kita tahu dengan jelas nih, draw on liquidity yang dituju oleh market adalah di sesi London low-nya. Oke? Jadi semoga dengan ilustrasi sederhana ini bisa memahami konteks tentang apa pentingnya draw on liquidity. Bagaimana cara kita membaca draw on liquidity. Karena draw on liquidity itu akan menjadi magnet. Itu akan seperti punya daya tarik yang begitu kuat.
supaya algoritma akan terus-menerus menghampiri mereka. Itulah pentingnya. Ketika kita mengerti betul tentang draw on liquidity, bias market itu menjadi sangat jelas. Oke, jadi penting sekali untuk kita bisa mengenali draw on liquidity. Semua setup di ICT, Anda mau ngomong apapun itu, ya, apapun itu ya, itu semua pasti kita hal pertama yang kita coba analisa adalah kita mencoba menganalisa di mana draw on liquidity-nya. Karena draw on liquidity itu adalah kemana harga nanti akan menuju, kemana harga nanti akan bergerak selanjutnya, yaitu pasti menuju ke draw on liquidity berikutnya. Oke, jadi itu sekali lagi pentingnya draw on liquidity. Oke, sekarang kita masuk ke teori entry rules checklist-nya dulu nih. Oke, karena kita mau belajar MMXM dan ini baru pembukaan. Oke, ini baru bridging awal aja untuk masuk. Oke. Nah, jadi ini teori pertama yang saya selalu mau bilang dan ini rasa-rasanya udah berbusa kayaknya saya ngomong ya teman-teman ya. Jadi semua MMXM ya, market maker buy model, market maker sell model, apapun itu MMXM, itu selalu terjadi permulaan awalnya sebuah MMXM, perubahan di mana tren yang lama stop lalu tren yang baru mulai muncul. Itu adalah ketika harga sudah masuk ke sebuah higher time frame PD rate. Oke? Jadi pastikan ya, sekali lagi, pastikan anda sabar ya, disiplin, menunggu harga masuk dulu ke higher time frame PD rate. Seperti di live Zoom traktir kopi kemarin gitu ya. Saya kasih lihat mereka gitu bahwa charting saya di trading view saya, liquidity atau fair value gap atau higher time frame PD rate yang saya tandain di chart saya hanyalah weekly dan daily, juga monthly pastinya. Saya nggak repot-repot ngotorin chart saya untuk nandain higher time frame di M15 lah, M30, ngapain kita peduliin gitu apa yang terjadi higher time frame di sana gitu ya. Itu nggak penting gitu ya. Karena pasti ini rumus ini akan selalu bekerja. Semakin besar time frame, semakin kuat signalnya. Jadi Anda mau main MMXM, Anda tandain fair value gap di M15. Oke, harga datangnya dari weekly fair value gap, lalu Anda berpikir dia akan reverse di M15 fair value gap. Pastinya enggak ya, teman-teman. Karena kalau kita betul-betul mau jadi smart money trader ya, artinya kita akan mengikuti jejaknya kaki langkah para smart money. Nah, sekarang jawab pertanyaan saya dalam hati Anda. Emangnya smart money repot-repot main di M15, M30, H1, A4? Semua smart money ya, semua institusional, semua para big funds itu time frame terkecil mereka aja pakai daily. Dan mereka melihatnya dari quarter yang lebih besar, semesterly, yearly, dan time frame yang lebih besar lagi. Jadi kalau Anda mau meningkatkan probabilitas win rate Anda dan juga mau bikin akun Anda grow, coba deh ya. Jangan alergi untuk buka time frame monthly, weekly, dan daily. Tandain itu. Time frame monthly, time frame weekly, time frame daily. Tunggu harga sampai masuk ke salah satu PD rate itu. Either monthly, weekly, atau daily. Lalu setelah itu baru Anda mau menghabiskan energi, fokus, dan waktu Anda untuk cari setup. Setelah harga masuk ke higher time frame PD rate, monthly, weekly, dan daily. Oke, semoga ini clear ya. Jadi kalau misalkan ada lagi yang DM-DM, karena kemarin minggu lalu ya, wah itu nggak tahu kenapa ada minggu apa. Saya nggak tahu di minggu itu terjadi apa gitu ya. Tapi yang curcol banyak banget ya di DM Instagram itu. Dan sekali nongol tuh curcol panjang gitu, ngetiknya tuh panjang-panjang. Biasanya gitu ya, dan bacanya juga miris ya. Banyak yang, bang saya kena MC lagi bla, habis hilang duit 2 juta bang, nih duit buat dapur bla 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 bla. Ya gitu, kalau Anda mau menghindari hal-hal tersebut terjadi ya, tunggu harga masuk ke sebuah higher time frame PD rate. Dan definisi higher time frame PD rate saya adalah higher time frame yang ada di monthly, weekly, dan daily. Percayalah kalau Anda punya kesabaran, kedisiplinan, ya, pengendalian diri untuk bisa menunggu harga masuk ke monthly, weekly, dan daily, Anda akan melihat perubahan yang sangat signifikan di dalam trading Anda. Win rate Anda, probabilitas Anda akan meningkat, risk reward Anda pun juga akan sangat terlihat bagus sekali. Oke?
Jadi ini adalah entry rules pertama yang paling kedengarannya paling simple tapi juga paling sulit untuk dilakukan. Makanya banyak trader ketika dengar kalimat ini biasanya masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Oke, tapi buat Anda yang betul-betul ingin profitable konsisten mandiri, Anda harus bangun habit ini. Disiplin ini Anda harus bangun. Oke. Oke, yang kedua, low risk buy atau low risk sell pertama kita, oke, di dalam MMXM model itu terjadi setelah draw on liquidity kita telah di sweep, oke, dan terjadi perubahan struktur. Market structure shift pertama kita di dalam time window kill zone tersebut. Jadi setelah kita menandai higher time frame PD array, oke, lalu selanjutnya adalah ketika harga masuk ke higher time frame PD array, kita juga mau ngelihat bahwa draw on liquidity kita itu udah di sweep. Jadi misalkan kalau konteksnya dia udah masuk nih ke monthly fair value gap misalnya. Oke, lalu Anda sebagai intraday trader di situ Anda mulai cari setup. Lihat apakah di sesi London liquidity di Asia udah ada salah satu yang di sweep. Oke, kalau belum ya tunggu sampai New York karena pasti di antara 3 sesi itu pasti nanti akan ada fungsi di mana salah satu sesi akan melakukan sweep liquidity di salah satu PXL atau PXA session. Jadi ketika itu terjadi, draw liquidity-nya udah di sweep, selanjutnya Anda tunggu terjadi perubahan struktur, market structure shift pertama kali, yang harus juga terjadi di dalam window kill zone tersebut. Ya, makanya semuanya itu adalah harmoni, semua itu adalah seni ya, seni untuk menunggu segala sesuatu itu terjadi di waktu yang tepat. Karena itu saya nggak akan pernah bosen-bosen bilang submit to the time. Ya, sampai Anda bisa submit to the time, Anda nggak akan pernah bisa konsisten profitable. Anda akan selalu jadi chart pattern trader. Oke, jadi ini ya, masuk dulu ke higher time frame PD array, tunggu doll-nya di sweep, either Asia atau London, ya Anda mau entry di London atau New York, terserah ya. Lalu doll-nya Anda udah tahu di slide sebelumnya saya udah jelasin. Oke, lalu tunggu perubahan strukturnya. Tunggu market structure shift terjadi pertama kali di dalam time window kill zone tersebut. Lalu setelah itu, ya ketika smart money reversalnya terjadi, maksudnya draw liquidity-nya udah di sweep, ketika draw liquidity di sweep, perubahan struktur berarti kan smart money reversalnya udah valid tuh, udah terjadi, ya order pairing-nya udah selesai. Ciri-ciri order pairing selesai itu kan ketika perubahan struktur itu udah terjadi, betul? Makanya kan saya tekankan sekali lagi, nggak hanya nunggu draw on liquidity-nya di sweep, karena banyak kan, saya ngeliat banyak tuh yang nggak sabaran, apa ya, sesi Asia di toel sedikit langsung buy, ya Asia high di toel sedikit dia langsung sell, ya kan, dia nggak mau nunggu perubahan struktur, ya kan, lalu dia bilangnya apa, oh ini kan entry turtle soup, oh begitu ya, oh saya baru tahu tuh entry turtle soup begitu, saya baru tahu entry turtle soup itu modelnya begitu, main asal pencet-pencet aja ketika dia nyampe high dan low Asia gitu ya. Saya baru dengar tuh kayak begitu. Oke? Jadi sekali lagi ya teman-teman saya tekankan ya, kita menunggu draw liquidity-nya di sweep, tapi setelah liquidity-nya di sweep ya, kita mau menunggu terjadi perubahan struktur terlebih dahulu sehingga kita tahu bahwa smart money reversalnya udah valid terjadi. MMXM modelnya udah mulai valid ya, dari sell program ke buy program atau dari buy program ke sell program. Oke. Nah, lalu ketika smart money reversal terjadi, maka di sini nih mitigation block itu akan berlaku. Apa itu mitigation block? Nanti bisa cek ke salah satu video saya di PD array di mana saya jelasin berapa 7 PD array matrix di sana ya. Dan di PD array terakhir saya jelasin tentang mitigation block. Mitigation block artinya adalah bahwa semua kurva yang ada di sebelah kiri akan berfungsi sebagai support atau resisten untuk kurva sebelah kanan. Oke, kurang lebih begitulah ya. Jadi setelah semua ini terjadi, checklist kita terjadi, smart money reversal terjadi, MMXM model udah mulai berjalan, oke, dan mitigation block udah terbentuk, maka kita bisa yakin untuk entry. Kenapa kita bisa yakin untuk entry? Karena kita yakin mitigation block itu akan terjadi. Semua down atau up close candle di sebelah kiri itu akan menjadi support atau resistance untuk di sebelah kanan. Karena itu order block itu atau inversion fair value gap itu berfungsi. Jadi itulah bedanya yang membedakan konsep order block dengan engulfing.
Karena masih ada yang bilang, nah itu kan cuma engulfing doang. Iya, kalau secara candle pattern ya, dia engulfing. Order block itu bentuknya sama persis kayak engulfing, kayak bullish engulfing atau bearish engulfing. Tapi yang membedakan order blocknya ICT adalah ada filosofi di dalamnya, ya, bahwa kita menunggu ada syarat-syarat tertentu yang harus terjadi untuk kita bisa valid mengatakan bahwa dia order block atau dia fair value gap yang valid, yaitu apa? Mitigation block. Ketika smart money reversal terjadi, MMX model terjadi, mitigation block terjadi, ya, semua up close candle atau down close candle di sebelah kiri itu akan berlaku sebagai support atau resistance untuk kurva sebelah kanan. Oke. Oke. Jadi ini ya teman-teman. Dan nomor 5-nya entry pattern terbaik itu adalah ICT Unicorn Setup, ya. Jadi sebenarnya inilah kenapa disebutnya sampai keluar kata-kata unicorn, atau kenapa ICT sendiri sampai kasih namanya unicorn setup, karena dia seefektif itu gitu ya, sebagus itu ya. Dan kalau ngomongin unicorn setup itu bukan hanya sekedar swing low yang selaras dengan fair value gap, karena itu jadinya balik lagi jatuhnya chart pattern ya. Untuk bisa mengerti unicorn setup itu kita harus ngerti secara keseluruhan narasi yang terjadi di belakangnya, sehingga kita bisa mengatakan, oh ini loh unicorn setup, dan kita bisa confidence untuk entry di level itu. Nah, buat teman-teman yang mau belajar tentang unicorn setup, saya juga udah buat videonya, jadi nanti bisa ke playlist, ke YouTube saya, Anda cari aja ICT unicorn setup. Oke? Nah ini, the best entry patternnya saya kasih tanda kutip, ya. Karena balik lagi, kita tidak hanya sekedar menghafal pola, menghafal bentuk, ya, tapi kita mengerti narasi di belakangnya, sehingga kita tahu bahwa ketika kita mau entry di area ini akan menjadi area yang strong. Kenapa? Karena kita sudah melihat ada narasi atau konteks yang terjadi untuk mendukung entry point kita ini menjadi entry point yang strong, ya, which is ini, ya, our best entry pattern, our ICT unicorn setup. Di sini sweep. Ingat ya, unicorn setup itu valid kalau ada sweep liquidity, bukan failure swing. Oke, ketika sweep terjadi, ya, lalu swing high dalam konteks bullish, swing high terakhir yang ngedorong harga untuk melakukan sweep ini di break, ini menjadi sebuah breaker, lalu disertai misalkan di selaras di depan ini ada sebuah fair value gap, perpaduan antara breaker block dengan fair value gap ini yang disebut sebagai unicorn setup, dan ini menjadi one of the best entry pattern kita. Begitupun juga untuk sebaliknya kalau di dalam sell side, ya, ketika buy ke sell program, ya, kita ngeliat di sini udah ada sweep liquidity terjadi di sini, dia tidak mampu bertahan di atas, dia displacement candle ke bawah, melakukan break of structure di sini, maka swing low terakhir yang ngedorong harga untuk naik ke atas ini, ketika di break, dia menjadi sebuah breaker, dan juga bertepatan di sini mungkin ada sebuah fair value gap atau imbalance, maka ini disebut sebagai unicorn setup. Oke, harga reprice, rebalance, fair value gap di sini yang selaras juga dengan breaker block di sini, kemudian dia drop lagi. Oke, dan ini yang disebut sebagai MMX model, buy program, sell program, dan begitupun sebaliknya dari dari sell program ke buy program. Oke, kita masuk ke contoh, ya. Ini GBP/JPY. Ambil contoh forex karena jarang bawain pair Jepang, ya. Dan which is ini one of the best either di forex, ya. Oke, honestly ya, di forex saya suka sama pair pound yen, ya. Pound sterling, ya, euro, oke. Tapi di luar dua itu saya nggak tahu kenapa sih, saya suka aja. Belum sampai trade, tapi saya ngelihat bahwa price actionnya cukup cantik kok, ya. Rapih kok dia untuk metode ICT. Jadi kalau mungkin teman-teman yang suka dengan forex atau suka dengan pair Jepang, kemarin nanya, bang USD JPY, saya nggak pernah trade USD JPY, jadi jangan nanya saya gitu. Nah, mungkin Anda bisa mulai nih. Siapa tahu ketika Anda otak-atik GBP JPY, ternyata hasilnya bagus. Oke? Nah, kita lihat nih. Nah, sebelum saya pakaiin lipstick, oke, mungkin Anda mau pause dulu videonya, dan Anda mau mulai lihat dulu, diperhatikan dulu baik-baik. Kira-kira sebelum saya kasih lipstick, apa yang Anda lihat di sini? Karena ini jelas banget MMX model. Naik, masuk ke
internal liquidity, air time frame PTRI, lalu dia reverse ke bawah. Oke. Nah, coba Anda pause dulu videonya, oke. Lalu Anda coba tandain dan apa yang mata Anda lihat di dalam price action ini. Oke. Silakan. Oke, anggap aja udah lah ya. Ya, nggak tahu deh Anda udah apa enggak, anggap aja udah. Oke. Jadi sekarang saya pakai lipstick. Oke. Ini paling mudahnya ya. Jadi kalau kita lihat nih, cantik sekali, bener-bener cantik banget untuk jadi contoh dari sebuah MMXM model, dari buy program jadi sell program. Ini adalah sesi Asia, di mana dia juga bergerak dalam range yang sangat kecil, jadi cantik sekali. Oke. Kemudian ketika dia consolidate di Asia, di London ya, di sini minat open nih. Oke. Minat open, dia ngelakuin Judas swing ke atas, cantik sekali ya. Judas swing dia naik ke atas kenceng banget. Jadi trader FOMO pasti buru-buru pengen entry buy. Padahal kita tahu nih ya, kenaikan ke atas ini sebagai bentuk Judas swing. Judas swing ini ke arah mana sih? Judas swing ini mau menipu dia kemana? Retail kemana? Ya, padahal gerakan Judas swing ini sebenarnya untuk eh, apa namanya sebagai magnet ya di area fair value gap H4 ini. Jadi imbalance ini menjadi area magnet dan Judas swing ini mengkonfirmasi bahwa memang harga ingin secepatnya ditarik oleh magnet di area ini untuk masuk ke sini. Dia nge-sweep previous daily high, karena kan lihat dia nggak mampu bertahan di atas previous daily high kan. Judas swing ke atas, nge-sweep previous daily high, kemudian displace ke bawah. Oke, jadi cantik banget ya di sini. Lalu setelah itu kalau kita lihat di New York, jadi masing-masing kill zone tuh melakukan profile dengan sangat baik ya. Asianya consolidate ya. Londonnya dia ngelakuin manipulate, dia naik ke atas, membuat berpikir bahwa harga akan terus naik ke atas. Kemudian New York-nya terjadi reverse ya. Ya kan? Dari apa namanya akumulasi, manipulasi dan distribusi. Dan kita lihat ya di sini cantik banget ketika New York-nya masuk New York turun ya, sideways sedikit, display candle, oke. Lalu ini menjadi order block, ini menjadi order block, mitigation blocknya udah berlaku. Dan lihat ketika dia naik ke semua bullish candle, ya, lihat apa yang dilakukan oleh bullish candle ini. Semua bullish candle ini, semua up close candle ini membantu harga, oke, menjadi sebuah resisten, ya. Ini juga ya, membantu harga untuk menjadi sebuah resisten, untuk mendorong harga lebih rendah ke bawah. Dia naik lagi ke sini, oke. Dia drop lagi, ketika dia displace lagi, maka series candle bullish ini, ketika harga masuk lagi ke sini, lihat, dia tidak pernah melanggar high di sini. Oke, dia drop lagi lebih rendah. Mitigation blocknya berlaku. Semua up close candle di sini, up close candle ini, up close candle ini, ketika harga menyentuh semua up close candle ini, ya, ini juga, ya, up close candle ini berfungsi sebagai mitigation block untuk mendorong harga lebih rendah lagi ke bawah. Dia berfungsi sebagai resisten. Oke, yang tadinya masuk ke fair value gap 4, mengambil liquidity di previous daily high ini, kemudian di mana liquidity paling mudah selanjutnya akan dituju seperti yang tadi di slide di New York Session. Pada saat New York Session ada dua liquidity yang akan bisa dipakai, high dan low dari London, juga high dan low dari Asia. Dan realistis kalau kita exit di sini karena di sini juga ada fair value gap. So jadi ideal sekali untuk kita mungkin bisa exit di sini lalu menunggu bagaimana perkembangan harga selanjutnya. Oke, kalau kita breakdown lebih kecil lagi di time frame kecil, inilah bentuk MMXM modelnya. Ini adalah first consolidation-nya. Oke, kemudian dia naik di sini, kemudian di sini dia second consolidation, oke, consolidate kecil di sini sebelum pembukaan London, pre-London, kemudian London juga swing ke atas dengan sangat kencang, dia di sini ngelakuin smart money reversal, right, swing high ini di sweep, oke, lalu displace ke bawah, sehingga kita melihat perubahan struktur terjadi, fair value gap kecil di area sini, displace lagi ke bawah, oke, ketika smart money reversal terjadi di sini, oke, maka mitigation block sudah berlaku. Semua up close candle berfungsi sekarang sebagai resisten untuk mendorong harga lebih rendah lagi ke bawah. Oke, sebelum saya pakai lipstick, sekali lagi nih kesempatan terakhir Anda pause videonya sebentar, oke, lalu Anda coba tandain atau Anda latih mata Anda. Kira-kira dari price action Anda lihat di depan mata ini, apa yang bisa Anda kenali?
Oke, PD Ray apa yang bisa Anda kenali, perubahan struktur apa yang bisa Anda kenali, coba Anda mulai latihan di sini. Silakan. Oke, anggap aja udah. Oke, saya yakin Anda udah. Oke, jadi kita langsung pakai lipsticknya. Ya. First consolidation up, second consolidation, London opening naik ke atas, Judah swing, sweep liquidity di previous daily high. Oke, nge-sweep lagi swing high di sini, displace, market structure shift-nya terjadi, meninggalkan fair value gap, ICT 2022 banget, reprice, rebalance, imbalance, boom, ya, displace lagi. Ketika dia displace di sini, maka semua up close candle ini, bullish candle ini berfungsi sebagai order block dan dia juga terbentuknya di dalam kill zone. So, jadi ketika displace ini menjadi order block, New York kill zone ya, kita lihat di sini opening naik ke atas, ya, New York kill zone naik ke atas, Judah swing sekali lagi ke atas, oke, jam 7.10 sampai 11, sorry. Masuk ke order block ini, dan kita lihat order block ini gede banget nih, order block gede banget, nah ini M5 men gitu ya. Tapi kalaupun Anda mau begitu ya udahlah gitu. Ini order block ini, kalau kita cari consequent encroachment-nya, kita lihat nih, ya, dia berhenti tepat ya, closing candle-nya tepat di consequent encroachment si order block ini yang terbentuk di London kill zone ini. Apakah ini supply and demand? Apakah ini support and resistance? Why so random, man? Kenapa begitu random? Kenapa sih closing candle-nya harus tepat banget di consequent encroachment ini? Gitu. Kenapa sih? Ya kan? Karena ini semua adalah algoritma. Oke? Ketika New York Judah swing ke atas, masuk ke order block di sini, displace sekali lagi, maka sekali lagi, semua up close candle ini sekarang berfungsi sebagai order block lagi. Ya, dia naik lagi, masuk ke order block sini, ya, di sini, boom, display sekali lagi, meninggalkan fair value gap di sini. Dan ini yang disebut sebagai second distribution atau second entry. Dan juga bisa kita juga sebut sebagai our final entry. So, mungkin kalau di dalam MMXM model, di mana ini first consolidation, ya, second consolidation, smart money reversal, displace, ini adalah low resell kita yang pertama, oke, low resell kita yang pertama, displace, ini mungkin bisa juga disebut sebagai low resell kita yang kedua, dan mungkin ini final entry kita. Kalau kita nggak dapat lagi entry di sini, ya udah skip aja gitu. Mending kita cari setup lain di hari yang lain, ya. Masuk ke fair value gap ini, cantik sekali. Boom, displace, kena ke sesi Asia Low-nya. So, complete. The MMXM model complete. Ya, dari buy curve ke sell curve, dari buy program, sell program. Ini adalah bentuk MMXM model di dalam time frame yang lebih kecil. Secara spesifik, MMXM model yang terjadi di dalam kill zone. Ya, dan time is fractal, kita bisa melihat MMXM model terjadi di semua time frame. Di time frame daily, time frame weekly, time frame monthly, itu semua bisa terlihat. Oke, begitu kita ngerti filosofi cara kerjanya, maka ini bisa berlaku di semua time frame. Oke, cantik sekali. Dan ini juga ya, down close, up close candle ini, ketika di break, dia juga menjadi order block sekali lagi. Masuk ke sini, jatuh sekali lagi. Oke, beautiful. Ya, mitigation block bekerja dengan sempurna di dalam MMXM model. Oke. Dan ini contoh terakhir kita, saya ambil contoh dari gold untuk sell curve ke buy curve, dari sell program ke buy sell program ke buy program ya. Karena gold lagi strong bullish ya, at least untuk yang waktu saya masih rekaman di sini ya, gitu. Oke. Nah, kita lihat ya, di sini saya udah tandain, di sini sesi Asia, di sini sesi London, dan di sini New York-nya. Dan kita lihat di sini saya udah tandain weekly fair value gap. Jadi kalau ditanya kenapa ya, kalau ngeliat contoh-contoh di YouTube itu price action-nya enak-enak banget gitu ya. Sebenarnya kuncinya ini teman-teman, ya. Sebenarnya Anda tuh kalau biasanya ada yang nanya, "Bang, saya salahnya di mana sih, Bang?" gitu ya. Uh, Sebenarnya secara metode, secara knowledge perfect, udah nggak ada yang salah. Tahu nggak kurangnya di mana? Ini nih, kedisiplinan, kesabaran,
untuk menunggu harga masuk ke higher time frame PDRA. Udah sebenarnya itu aja kurangnya, ya. Kalau itunya bisa diberesin, percayalah dengan konsep yang sama, knowledge Anda, ketika Anda betul-betul disiplin nunggu dia masuk ke higher time frame PDRA, percayalah, di situ Anda akan melihat perubahan drastis sekali di trading Anda. Probabilitas Anda meningkat, win rate Anda meningkat, perhatikan deh. Karena memang kuncinya adalah kita menunggu harga masuk dulu ke higher time frame PDRA. Dan ini contoh cantik sekali untuk MMX model. Dia berhenti di Asia High. Oke, kita bedah lagi. Dan juga mungkin kalau kita mau bedah sedikit dari kill zone Asia, London dan New York ini juga kita ngelihat hal yang sama seperti di GBP JPY, karena itu makanya tiap kali ada yang nanya, bang kripto bisa nggak, bang kripto bisa nggak? Saya nggak tahu kripto bisa apa nggak, tapi at least buat saya Bitcoin itu sangat bekerja dengan baik dengan menggunakan metode ICT. Dan buat saya metode ICT itu bekerja di semua aset kelas. Ya, di sini juga kita lihat Asianya engineer liquidity. Oke, lalu dia turun ke bawah, berpikir bahwa harga akan melanjutkan penurunan ke bawah. Oke, lalu kemudian dia drop sekali lagi, masuk ke weekly fair value gap karena ini berperan sebagai magnet yang akan menarik harga untuk menuju ke area ini. Kita lihat bagaimana closing candle-nya respect sekali terhadap weekly fair value gap, dan ini tanda rejection yang cukup kuat menandakan bahwa memang dia menghargai weekly fair value gap dan kemungkinan di sini bisa terjadi MMX model. Oke, dan di London kita nggak bisa dapat apa-apa karena London profilnya betul-betul dengan cantik sekali melakukan manipulasi. Tapi di New York kita bisa menemukan entry yang sangat-sangat-sangat mudah ya. Kita lihat sekali lagi di sini London, begitu pembukaan London dia turun ke bawah sebagai Judah swing dan dia turun lagi. Begitu juga dengan di New York. Ketika di New York Yield Zone dia naik ke atas, oke, nge-break previous London high-nya dan masuk ke dalam fair value gap ini. Dan boom, seketika dia langsung menuju ke sini. So it's very simple, very very simple. Yang penting kuncinya ini, menunggu harga masuk ke higher time frame PDRA. Kita bedah ini di time frame lebih kecil ya. Nah ini ya, jadi si breaker block atau previous daily high ini berfungsi sebagai breaker block juga. Oke, dan ini juga ada balance price range. Dia respect sekali terhadap balance price range. Kalau Anda bingung apa itu balance price range, ya nanti Anda bisa nonton juga video saya udah jelasin. Jadi cantik sekali ya, MMX modelnya berlaku di sini. Sekali lagi, kita bedah ke time frame lebih kecil. Nah ini time frame lebih kecil, sebelum saya pakai lipstick, ya, coba teman-teman sekali lagi buat latihan nih, buat latihan ya. Coba deh, Anda lihat apa di apa namanya di price action ini, lalu coba Anda tandain PD array-nya, perubahan strukturnya. Kalau Anda mau entry, Anda entry di mana? Coba Anda latihan ya. Oke, saya kasih waktu, Anda silakan pause videonya dan lakukan dulu. Oke? Oke ya, saya anggap aja udah ya. Jadi langsung aja saya pakai lipstick ya. Ya, seperti ini ya. Seperti yang saya bilang di London kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Dan mungkin kalau Anda suka follow Instagram saya, di sini saya ada sell gold, ya. Lalu dia drop. Saya juga udah bahas di breakdown trade breakdownnya di sebelumnya. Jadi di sini saya ambil sell dan begitu dia naik saya ambil buy, ya teman-teman. Oke. Dan ini cantik sekali, ya. Mungkin kita nggak bisa dapat apa-apa di apa namanya di London, tapi di New York kita bisa dapat sesuatu. Pertama, yang paling mudah yang saya notice adalah terjadinya bearish fair value gap ini nggak di respect ya. So, jadi ketika kita ngelihat bearish fair value gap itu nggak di respect, itu kan juga sebuah tanda-tanda yang kuat. Sebenarnya algoritma itu ingin melakukan apa? Bearish fair value gap nggak di respect, tapi bullish fair value gap di respect. Jadi kita kelihatan bahwa ini adalah tanda order flow, perubahan order flow pertama itu mulai terjadi. Smart money reversalnya terjadi di sini, order pairing, lalu konfirmasi dengan adanya inversion fair value gap, di mana bearish fair value gap nggak di respect, tapi bullish fair value gap di respect. Oke. Lalu ketika New York masuk di sini, oke, dia up, oke, dan ini lihat nih, ya, down close candle ini kan datang, lihat di sini harga datang dari mana? Harga datang reject dari inversion fair value gap. Jadi ketika dia reject ke atas, kita bisa pakai ini sebagai order block.
Dan kalau Anda mungkin masih bingung apakah ini entry yang baik, ya ini aja paling mudah. London Session High di break, meninggalkan fair value kecil di sini, ya Anda bisa entry di sini at least. Ya, Anda bisa entry di sini ya sebagai apa namanya first low risk entry buy Anda. Dia up ya, ngebentuk fair value gap di sini, ini bisa jadi final entry Anda dan boom masuk ke Asia Session High. Oke, simple. Yang Anda entry di order block ini, nyampe ke Asia Session High ini, Anda masih dapat 2,57 R hanya dalam satu trade. So, it's very simple, MMX model. Dan time is fractal, price action is fractal, Anda bisa gunain semua. Yang penting Anda ngerti dulu secara teori-teori dasarnya. Sekaligus juga ini akan menjawab juga apa namanya pertanyaan soal New York reversal. Jadi kalau New York reversal itu ya berarti memang terjadi MMXM model. Oke, so jadi on next video saya akan bahas tentang continuation ya, jadi New York continuation dan apa namanya teman-teman stay tune terus ya. Jadi terus kasih like yang banyak kalau Anda suka dengan video ini supaya kasih saya motivasi dan semangat untuk bisa terus bikin konten edukasi di channel ini. Oke, thank you semuanya buat yang nonton ya. Dan sekali lagi ya, buat teman-teman yang mau join Traktir Kopi, linknya ada di deskripsi video. Dan yang sudah join juga thank you buat supportnya. Dan kita ketemu di live Zoom Desember, 3 minggu berturut-turut kita live Zoom setiap minggunya. Oke? Jadi gitu aja teman-teman. Thank you yang udah buat nonton. Kalau Anda suka dengan videonya, Anda boleh kasih like ya. Anda boleh komen di kolom komentar. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan atau ada penjelasan saya yang masih bingung, nanti di next video akan saya angkat untuk di bawah penjelasannya sedikit. Oke, gitu aja. Dan jangan lupa juga follow Instagram dan sosial media saya. Oke, thank you semuanya yang udah nonton. Saya doakan sukses selalu, semakin konsisten, semakin profitable, semakin mandiri ya. See you at the top teman-teman. Happy cuan dan bye-bye.